Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Hirnisa dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Cibeber. Di sini saya akan melaporkan praktikum uji Ingenhaus. Kata pengantar. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada proses fotosintesis ini akan dihasilkan dua senyawa, yaitu glukosa dan oksigen. B. Rumusan masalah. Ke-1, apakah faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis? Kedua, bagaimana mengetahui fotosintesis menghasilkan O2? C. Tujuan praktikum. Ke-1, mengetahui hasil fotosintesis. Kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ketiga, untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan oksigen. Bab 2 kajian teori. A. Landasan teori. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik atau glukosa dari zat anorganik atau CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya matahari. Dalam proses ini, energi radiasi diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH plus H yang selanjutnya akan digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi glukosa. Maka persamaan reaksinya dituliskan klorofil 6CO2 plus 6H2O C6H12O6 plus 6O2 plus energi sinar cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu ke-1, reaksi terang fotosintesis merupakan reaksi pengikatan energi cahaya oleh klorofil yang berlangsung di gerhana yang dilaksanakan oleh fotosistem. Kedua, reaksi gelap fotosintesis merupakan reaksi pengikatan CO2 oleh molekul RBP atau ribolosa bifosfat untuk mensintesis gula yang berlangsung di stroma. Hipotesis, semakin tinggi intensitas cahaya maka akan semakin meningkat laju fotosintesis. Bab 3 metode praktikum. A. Judul praktikum. B. Waktu dan tempat. Dan C. Alat dan bahan. Variabel. Variabel bebas adalah cahaya matahari dan bahan fotosintesis. Variabel terkontrol adalah tanaman Hydrilla verticillata. Variabel terikat adalah jumlah gelembung yang dihasilkan. D. Prosedur kerja. Ke-1, masukkan tanaman Hydrilla ke dalam botol plastik. Kedua, lalu masukkan air ke dalam botol. Ketiga, tutup botol lalu letakkan satu di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan satu di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian amati perubahannya. Bukti pengamatan. Bab 4 hasil praktikum dan pembahasan. A. Hasil praktikum. B. Pembahasan. Ke-1,
Hidrilla yang ditempatkan di tempat yang gelap dan hasilnya selama 5 menit, 10 menit, sampai dengan 15 menit terdapat sedikit gelembung yang keluar. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada fotosintesis yang berlangsung. Kedua, hidrilla yang ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari dan hasilnya selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit terdapat banyak gelembung yang keluar. Hal tersebut menandakan proses fotosintesis berlangsung pada tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang. Pertanyaan. Jawaban. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Ke-1, yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan penambahan substrat untuk reaksi. Kedua, proses fotosintesis menghasilkan O2 dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perlakuan yang ditempatkan di tempat yang terang.